yang tadinya semua satu value, satu agama, satu tujuan, akhirnya berantakan cuma karena batasan finansialnya nggak jelas. Hai teman-teman, kembali lagi di Kubis, Kupas Habis bersama gue Hana. Hari ini gue akan ngobrolin tentang relationship nih. Jadi balik lagi dengan tema relationship. Nah, kali ini gue akan ngobrol tentang setting boundaries gitu ya. Jadi membuat batasan dengan pasangan. Mungkin banyak di antara kita yang ketika mendengar topik ini tuh kayak bertanya-tanya, "Hah? Masa sih bikin batasan sama pasangan gitu ya?" Kan kalau sama pasangan tuh harusnya terbuka gitu, harusnya tuh ya saling terima aja gitu satu sama lain. Masa harus ada yang ditutup-tutupin atau yang dibatas-batasin gitu kan ya? Apalagi kalau udah nikah. Nah, tapi sebenarnya itu penting loh. Nah, seberapa penting? Kita akan langsung aja ngobrol bareng bintang tamu kita hari ini. Hari ini gue udah ditemenin bareng Kak Sasa Ci. Halo Kak Sasa. Halo, thank you ya for having me and nice to meet you, Hana. Nice to meet you Kak. Justru malah Growth Space kayaknya yang harus thank you ke Kak Sasha karena udah mau meluangkan waktunya nih. Kak Sasha apa kabar? Baik, kabar baik. Lagi menikmati WFH aja. Sebenarnya sebelum COVID pun juga ada selalu WFH sih. Jadi ya menikmati kehidupan rumah aja. Sama nih, aku juga udah WFH terus ya semenjak COVID nih, nggak balik-balik. Oke, Kak Sasha, kan biar pendengar kita nih atau penonton kita tahu lebih banyak tentang Kak Sasha, boleh dong kenalin lebih lanjut? Oke, siap. Halo semuanya dan yang mendengar podcast dan YouTube ini. Namaku Sasha. Sekarang kesibukannya other than writing a book, aku punya run IG account, Instagram account namanya Wise Woman Waits. Jadi biasanya di situ aku nulis mostly sih buat wanita, banyak juga kadang cowok yang suka mampir dan dikirimin quotes dari cewek-ceweknya, katanya disindir lewat situ jadi pada mampir. Tapi biasanya fokusnya mostly talking about relationship, about empowering women, dan other than writing content dan bikin buku, aku juga punya bisnis di dunia wedding kebetulan. Jadi kerja punya butik gaun, jadi ya day to day-nya running bisnis dan juga sibuknya gitu aja sih, bikin konten, terus juga di dunia wedding, jadi kehidupannya udah ngurusin orang nikah aja pokoknya. Wow, seru banget nih. Ngurusin orang nikah, sambil nanti kita ngobrolin nih tentang relationship. Nah, Kak Sasha ini juga punya podcast loh, ya nggak Kak? Betul, aku juga relationship. Ada podcast khusus tentang relationship with my friend. Dia juga udah nikah juga kebetulan, jadi kita share dari perspektif dari cewek dan dari cowok gimana gitu. Dan itu aku bikin podcastnya dari sejak kita single sampai akhirnya kita sama-sama married dan dia udah punya anak, terus kita bikin podcastnya bareng ngomongin khusus tentang all about relationship gitu. Wih, mantep banget. Aku cek itu udah sampai season 2 ya Kak? Iya betul, dan 2 seasonnya juga kita sampai sekarang belakangan udah lagi bingung juga nih, wah recordnya apa ya? Kayak all about relationship udah kita bahas selama 2 season, udah hampir ada 60 episode gitu, tapi ya so far bersyukur aja sih buat responnya, banyak yang feedback ke kita dan akhirnya suka curhat-curhat online gitu. Wih, mantap. Oke deh Kak. Nah, karena supaya pendengar kita melepaskan kebingungannya tadi gitu ya, karena tema kita hari ini adalah membuat batasan dengan pasangan gitu kan, membuat batasan dalam kehidupan asmara ya, kehidupan berpasangan. Nah, ini sebenarnya Kak, itu penting nggak sih untuk bikin batasan gitu dengan pasangan? Batasan, apalagi mungkin ini konteksnya kita mulai dari yang masih dating dulu ya, masih dating dan masih pacaran dulu, itu mungkin akan sangat jauh lebih penting daripada mungkin pas kita udah nikah, karena nikah tetap akan ada batasannya sendiri, tapi mungkin akan sedikit lebih, karena udah 2 menjadi 1 ya, jadi mungkin sudah lebih banyak batasan yang kira bisa dikompromikan dan udah bisa jadi kesatuan. Kalau misalnya masih pacaran kan kita masih dalam proses mencari apakah dia ini orang yang tepat untuk kita masuk ke jenjang pernikahan gitu. Jadi
kalau misalnya tanpa batasan yang jelas, dan batasan kan juga lebih berbicara tentang standar kita ya, standar kita dalam wanita sebagai pria gitu. Kalau misalnya kita sebagai pria mencari wanita yang seperti apa, kalau wanita juga mencari prianya yang seperti apa, yang sesuai sama yang dia cari, mungkin nilai hidupnya, atau mungkin background keluarga, atau mungkin juga apa yang dia pegang untuk menjadi batasan dalam kehidupannya juga, itu kan kita cari tuh cocok apa enggak ya gitu kan sama dia. Makanya jadi kalau misalnya ditanya penting apa enggak, wah itu sangat penting dan sangat bahaya kalau justru nggak punya batasan. Wah, oke. Penting banget karena kalau aku bisa tarik kesimpulan sedikit nih dari penjelasan Kak Sasha tadi, itu tuh kayak saringan gitu ya. Saringan pertama untuk melihat, aduh dia nih benar-benar jodohku bukan ya gitu ya. Betul. Kalau misalnya tanpa saringan seperti itu, kita ibaratnya kayak jadinya kayak ibarat kita beli apa aja terus juga nggak ada filternya, akhirnya pas barangnya nyampe gitu, kita kalau misalnya kita check out gitu ya, misalnya di e-commerce mana kita beli barang nggak ada filternya, mungkin nggak ada filter harga, filter kayak misalnya kita beli baju juga nggak tahu ukurannya apa, yang penting beli murah gitu kan, yang penting dapet cocok, kayaknya menarik, misalnya kalau mungkin di pacaran, oh udah yang penting mau nih sama gue gitu. Ya udah, let's go gitu kan, digaskan. Ya nggak bisa, akhirnya ketika kita seperti itu, pas datangnya akhirnya mungkin ya kita anggap beli baju gitu ya, nggak ngerti ukuran, nggak ngerti warna, nggak tahu juga apa yang bagus di badan kita gitu. Nah pas akhirnya nyampe, loh kok doesn't look good ya, terus jadi mungkin badan kita sempit, jadi ada suka bertanda kan, kayak aduh kok merah-merah, atau malah mungkin bahannya nggak sesuai sama kulit kamu, ada alergi atau apa, gatel-gatel bahannya ternyata mungkin nggak sesuai sama kulit kita segala macam. Nah itu ya akhirnya kita juga kan yang sakit, terus kita juga yang akhirnya merasa kayak aduh kok jadi trauma gitu sama hubungan-hubungan, karena mungkin sebenarnya bukan karena nggak ada orang yang benar, karena kan biasanya kalau kita udah kebanyakan trauma jadi suka menggeneralisasikan ya ke cewek, mungkin kayak semua cowok sama aja gitu, atau kalau sama cowok juga semua cewek sama aja gitu. Sebenarnya bukannya mereka yang sama aja, tapi karena filter kamu yang belum dibenerin dan belum diperbaharui, akhirnya jadinya filternya itu menangkap seseorang yang mungkin nggak sesuai sama batasan kamu, dan akhirnya yang masuk ya tipe yang nggak cocok lagi gitu. Jadi ya mungkin bukan masalah orangnya di dunia ini nggak ada yang bener ya, kita hidup dengan berapa juta manusia, pastilah ada yang cocok buat kita, cuma mungkin kitanya belum terlalu tahu apa yang kita cari, batasannya juga mungkin belum terlalu kita berani mengkomunikasikan juga batasan yang jelas seperti apa. Akhirnya pas ketemu yang asal aja gitu, mungkin kayak ya udahlah yang penting ada yang WhatsApp gue nemenin tiap hari gitu kan, dibilang cocok apa enggak, chemistry-nya gimana ya nanti dulu lah, yang penting tiap hari gue nggak single lagi. Ya udah akhirnya that standard is so low, ya udah akhirnya hubungannya mungkin jadinya kamu agak bingung juga nih mau kemana, karena sepertinya nggak sesuai sama yang kamu cari gitu kan. Oke. Karena biasanya kan kita kalau milih pacar gitu ya, kalau pacaran tuh awalnya kayaknya aku mau sama dia itu kan biasanya berdasarkan cinta tuh Kak. Ketertarikan gitu kan ya, aduh ngelihat dia misalnya, aduh ganteng banget, pinter banget, baik banget, aduh aku naksir gitu sama dia, PDKT, terus karena mungkin kan biasanya ketertarikannya itu emang lebih ke fisik, ke lebih sesuatu yang kayak, kalau diajak ngobrol tuh nyambung gitu, makanya akhirnya jadinya, ternyata asik, nyaman ya kalau bareng sama dia, akhirnya kita kan pacaran gitu kan ya. Nah, ternyata itu aja tuh nggak cukup gitu ya untuk mendapatkan hubungan yang harmonis gitu, ya nggak sih Kak? Betul. Itu paling berasa sih nanti kalau pas udah married, apalagi mungkin aku udah ini juga sedikit bocoran. Beda-beda setiap orang punya setiap pengalamannya, apalagi I'm not speaking to every married couple, tapi as for me, kayaknya kalau udah urusan fisik sama suami yang mungkin udah ketemu setiap hari ya, akhirnya juga udah nomor sekian gitu. Yang penting akhirnya bikin kita lebih nyaman gitu, lebih akhirnya mungkin kok di rumah jadi, apalagi ini dengan musim pandemik, kita kan balik lagi semua ke rumah ya, dengan hubungan keluarga kita, mungkin kalau misalnya yang married couple di rumah sama suaminya, sama pasangan. Dan itu akhirnya kalau misalnya kita awalnya cuma dilandasi batasan fisik, lama-lama bosen. Ya mungkin awal-awal ganteng nih dia, aku tertarik, lama-lama udah ketemu tiap hari, ya kegantengan dia ya normalnya begitu, udah jadi normal gitu, udah nggak terlalu kayak something yang gimana. Akhirnya ya bikin kamu excited sama dia kan
ketertarikan lebih dari fisik kan, bukan cuma itu doang. Benar banget. Nah, aku mau lanjut lagi nih Kak, kalau gitu. Berarti membuat batasan ini kan segitu pentingnya nih. Terus tapi gimana nih caranya kita biar punya batasan gitu? Cara bikin batasan dengan pasangan gitu. Atau misalnya aku jomblo gitu kan. Terus aku gagal terus kayak yang tadi Kak Sasha bilang gitu ya. Kayaknya kok nggak ada yang match sih sama aku gitu ya. Putus nyambung. Atau kayak ya nggak pernah ada yang kayaknya sampai ke ranah serius gitu. Terus gimana nih Kak biasanya caranya supaya aku punya batasan gitu ya. Aku tahu oh ternyata aku tuh orang yang menghargai ABCD sehingga batasannya adalah apa gitu misalnya. Nah, itu cara menemukannya atau merumuskannya itu gimana? Itu menarik banget karena banyak kan juga yang nanya ke aku nih yang mungkin lewat DM atau lewat curhatan gitu selalu kayak Kak gimana sih biar kita juga tahu he's the one for us atau misalnya he's the one for me gitu kan. Dan yang pertama kali biasanya selalu aku mungkin bisa bantu kasih advice ya, yang pertama itu kamu harus tahu dulu apa yang kamu cari, which is mungkin sebelum kamu tahu apa yang kamu cari, kamu harus cari tahu dulu siapakah diri kamu. Misalnya kayak apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Karena kalau misalnya kita, sama kayak tadi rumah beli baju ya, kalau kamu sendiri belum tahu badan kamu ini size apa, size S, M, atau L, akhirnya ketika orang jualan, kamu juga bingung kan, mau beli size apa, sizeku apa ya? Semuanya dia dicobain, akhirnya baru dicoba-coba nggak ada yang fit gitu, mungkin baru fitnya ketemu aku ternyata size M, kan harus ngelewatin banyak proses dulu kan. Jadi ya kalau misalnya kita sendiri mungkin udah tahu gitu, biasanya akan mempercepat prosesnya itu sendiri. Sama kayak misalnya kita udah tahu nih kayak aku mungkin tahu karakterku itu kekurangannya orangnya kurang teliti gitu, mungkin kalau di urusan keuangan itu agak boros. Jadi berarti yang aku butuh ya pasangan yang mungkin bisa bantu aku nih, yang agak sedikit bisa tega gitu ya, yang mungkin bisa nabung segala macam. Itu kan salah satu batasan yang bisa kita cari juga, batasan. Kalau itu kan mungkin ngomong batasan finansial, tapi yang itu bisa berlaku di semua area sih. Mungkin seperti value apa yang kamu cari itu sesuai sama apa yang diri kamu cari gitu. Karena kamunya tahu aku butuh orangnya seperti ini karena aku tahu nih diriku kekurangannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Terus tujuan hidup kamu juga misalnya kayak aku pengen bangun bisnis untuk misalnya mau bikin impact buat keluarga gitu, misalnya aku mau bantuin keluargaku gitu. Berarti ya kamu harus cari pasangan yang memang mungkin setujuan gitu, yang mengerti juga kalau keluarga tuh prioritas juga dibandingin sama orang yang mungkin udah kebiasa sama pasangannya, mungkin yang dia cari itu ternyata beda value-nya. Kalau misalnya buat dia keluarga mungkin sekian, yang penting itu yang penting dia cari duit dulu gitu, cari duitnya mungkin yang juga lebih fokus buat karirnya, tapi kalau urusan keluarga dia jarang spend time. Nah itu nanti kalau kamu udah mulai pacaran sama dia akan terlihat tuh beda ketika kamu mungkin kenalin ke keluarga atau seperti apa, karena sepertinya dia beda gitu sama apa yang kamu cari. Nah cuma kalau misalnya agak susahnya nih, kalau misalnya kamunya sendiri belum tahu kamu itu siapa, apa yang kamu suka, tujuan hidup kamu, terus juga mimpi kamu, misalnya kayak aku pengen achieve ini dalam hidup gitu, pengen membuat ini, membuat itu. Nah kalau kamunya sendiri belum punya goal in life, terus kamu mau ngajak orang untuk bermasuk gitu ya dalam kendaraan kita, misalnya kita kan lagi on a journey, this ride called life gitu kan, kita kayak dalam journey kehidupan, belum tahu mau kemana, tapi udah main ngajak orang, yuk pacaran gitu sama aku, kamu mau kemana? Nggak tahu. Terus kamu mau kemana? Nggak tahu. Akhirnya pacarannya nggak jadi nggak sehat kan, dan akhirnya banyak batasan yang suka terlampiaskan gitu, karena mungkin ya nggak ada standar yang jelas, karena kita sendiri belum tahu diri kita siapa, mau kemana gitu. Itu mungkin advice yang yang sangat mendasar. Nah, tapi kalau misalnya teknikalnya aku ada sedikit untuk kayak misalnya, aku mungkin udah lumayan tahu nih aku orangnya seperti ini. Tapi gimana sih kayak misalnya mau cari pasangan tuh what to do gitu. Nah, mungkin bisa juga dibantu dengan kamu bikin list. Misalnya listnya itu sama kayak kita mau belanja gitu. Kamu kan kadang juga biar takut lupa nih, kamu bikin ini kan grocery list gitu. Misalnya mau beli buah, beli roti, beli apa, itu kan karena kamu tahu I know what I wanna buy, and aku biar nggak lupa. Nah, sama kayak kita juga pengen ketika mau cari pasangan, aku punya list ini biar ketika ketemu orangnya, mungkin takutnya kita udah ketemu itu ya kabut-kabut cinta gitu kan. Udah wah ganteng gitu kan, suka jemputin, terus suka kirimin makanan gitu. Tapi
list ini yang akhirnya bisa membantu kamu untuk kayak sesuai nggak ya sama yang aku cari, apa aku udah takutnya jadinya itu settle for less, kita jadi mungkin siapa aja lah yang masuk ke WhatsAppku gitu, itu dia yang aku gubris gitu kan, ya harusnya kan nggak gitu juga, kita tetap punya filter gitu kan dan standar. Nah list ini ya bisa dibagi dua. Yang pertama kamu bisa tulis listnya itu list yang must have. Jadi must have ini list yang kamu harus cari dan kamu harus pengen dapatkan di pasangan, karena ini udah mendasar ya, value-nya mendasar dan nilai-nilai kehidupannya tuh udah nggak bisa kamu diskon nih. Misalnya kayak kalau kayak aku, dan ini beda-beda karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau misalnya contoh aja, kalau misalnya kayak aku personal, aku yang pasti dalam sisi spiritualnya kita juga harus sama gitu. Maksudnya kayak bukan mesti kayak kayak kalau apa namanya, kebetulan kalau aku kan pergi ke gereja gitu, aku nggak yang mesti aku pergi gereja bareng, itu sih enggak. Cuma yang pasti lebih kayak dalam spiritual kita sama gitu, dalam melihat siapa Tuhan kita dan lihat gimana apa yang pengen achieve dalam kehidupan itu, karena ya standar spiritual kita sebenarnya menentukan apa yang jadi nilai-nilai kehidupan kita juga kan dari situ. Nah, dan itu juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Cuma maksudnya balik lagi kayak apa yang kamu percaya dalam hidup gitu. Siapa Tuhannya kamu gitu. Kamu beribadah kemana, terus apakah kamu nanti pengen beribadah nggak sama dia, satu keluarga bareng. Nah itu juga kalau buat aku personally itu nomor satu. Nah nomor duanya yang pasti aku juga harus, kita sama value-nya dalam keluarga. Jadi kayak aku kan juga banyak ini yang maksudnya banyak dicurhatin anak muda atau wanita gitu, kadang juga pria gitu yang curhat. Balik lagi ya kehidupan kita, kalau misalnya kita mau pacaran yang langgeng terus juga bangun pernikahan yang sehat, harus value juga nih dalam keluarga. Misalnya dia mau bangun keluarga seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, kalau aku dua itu yang paling sangat mendasar tuh. Kalau yang lain-lainnya adalah yang itu very personal, yang mungkin kalian bisa bikin sendiri. Nah kalau itu kan must have. Ini jadi mau ada seganteng apapun cewek, cowok juga mungkin ya, cewek secantik apapun jangan didiskon, jangan kayak aku tadinya mau cari pasangan seagama, ini ada yang cakep nih beda agama, nggak apa-apa lah, pas udah nyoba pacaran berapa tahun akhirnya kepentok restu karena agama, ya udah jangan disalahin. Nah itu sisi yang must have. Nah kalau yang kedua and the last advice, itu kamu bisa bikin list yang good to have. Nah good to have ini juga lebih kayak bonus-bonus kecil sih yang kamu kayaknya menarik ya kalau ini tuh ada di pasangan kamu gitu. Misalnya good to have, kalau for me aku lebih cari kemarin cowok yang pengen lebih tinggi dari aku gitu. Jadi tinggi sedikit nggak apa-apa, misalnya nggak usah yang menjulang gitu ya, yang kayak nanti kalau jalan kayak dia Monas aku di mana gitu ya. Nggak juga, nggak harus se ekstrim itu. Cuma aku lebih pengen ya cowok kalau misalnya jalan, lebih pengen cowok yang lebih tinggi dari aku, karena aku lumayan tinggi, aku 167 tingginya, jadi buat cewek Indonesia kan lumayan tinggi ya, dan sering diledekin aja gitu sama teman-teman cowok kayak, wah lu cowoknya mesti tinggi ya gitu, soalnya kalau nggak nanti ini kan apa namanya jomplang gitu. Udah itu aku ini aja bikin list aja gitu, oh ya aku pengen cowok lebih tinggi, terus ya mungkin ada yang lain-lainnya, misalnya kamu cowok yang mungkin seperti apa, misalnya kalau kamu pengen bikin cowok yang mungkin bisa masak gitu, itu kan nggak semua cowok tuh bisa masak, tapi kamu pengen menarik ya kalau cowok bisa masak. Nah itu aja sih, tapi ya that good to have and must have list ini akhirnya bisa bantu kamu untuk ngebatasin diri kamu untuk kayaknya yang nggak masuk ke dalam list ini, nggak deh, aku mungkin berarti this is not the one I'm looking for, or she's not the one I'm looking for, karena he's not my size gitu, he's not my size gitu, perumpamaan tadi dalam mencari baju gitu kan. Nah udah pas tahu dia bukan orangnya, kamu mungkin jadi mengurangi emosi, waktu dan tenaga yang kamu harus buang, karena ternyata kan you don't have to spend orang yang mungkin nggak sesuai sama tujuan kamu gitu kan. Betul. Dan sebenarnya ketika kita udah punya list itu bahkan dari pacaran aja, pada saat memilih pacar aja tuh juga udah bisa ke filter tuh ya Kak. Jadi kayak udah memilih kandidat-kandidat kuat gitu lah ibaratnya, yang akan menjadi pasangan hidup kita gitu. Iya. Wow, iya. Jadi kita harus tahu, kuncinya adalah kenal ke diri sendiri. Ini nih PR banget sih sebenarnya untuk kenal ke diri sendiri ya. Karena biasanya kita cuma tahu apa yang kita inginin gitu, kayak kita taunya aku maunya misalnya pasangan yang A, B, C, D gitu, tapi tanpa kita tahu sebenarnya itu yang aku butuhin nggak ya. Nah itu kan dua hal yang berbeda tuh, yang aku inginkan dengan yang aku butuhkan. Nah that's why juga tadi aku setuju banget pas Kak Sasha bilang kenal dulu sama diri sendiri, karena dengan kayak gitu kita nggak cuman bisa ngelis yang kita inginin, tapi kita bisa ngelis apa sih yang kita butuhin. Oke, nah Kak Sasha, kalau misalnya nih
kita sudah punya pasangan gitu ya, udah pacaran atau bahkan misalnya sudah menikah gitu. Sebenarnya seberapa penting sih mengkomunikasikan batasan-batasan kita? Kalau misalnya batasan tadi kan kayak seagama gitu ya, itu kan udah pasti itu ke-filter di awal gitu kan. Seagama gitu ya. Kalau di aku kan kayak aku maunya laki-laki yang seagama dan sholat gitu. Jadi kan itu pasti udah ke-filter di awal tuh. Nah, cuman kan kayak perintilan-perintilan kayak misalnya nih, aku nggak suka kalau misalnya apa ya, oh kamu nggak pernah cerita gaji kamu berapa, misalnya gitu. Jadi kamu harus cerita gaji kamu berapa gitu. Sedangkan misalnya pasangan kita itu lebih ke yang ya cerita gaji oke lah, tapi kalau misalnya ternyata aku dapat pemasukan tambahan gitu misalnya, dia nggak mau cerita gitu, atau masalah pengeluarannya nggak mau diceritain gitu misalnya. Kalau cuman gaji doang boleh lah gitu. Cuman kalau pengeluaran enggak. Sedangkan misalnya aku maunya, ya pokoknya aku harus tahu semua nih gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Jadi kita mengkomunikasikannya. Apakah harus blak-blakan aja gitu atau ada cara-cara tertentu? Biasanya kalau emang udah masuk ke kehidupan pernikahan, mungkin kalau urusan kayak yang date di mana, terus batasan kayak, aduh dia emosionalnya sampai mana, fisiknya sampai mana, itu mungkin memang udah nggak terlalu akhirnya nggak terlalu bermasalah. Nah biasanya betul yang tadi kayak Hana bilang, biasanya kan kalau di pernikahan tuh urusannya banyak kan pasti urusan finansial sih, yang memang paling penting. Kalau misalnya mau kamu financial sama urusan juga, kalau aku paling rasain nih juga kadang ya itu komunikasi gitu. Kayak komunikasi kita yang sangat bermasalah terus akhirnya ngaruh ke area-area lain dan akhirnya batasan emosional juga kena tuh, karena kayak ya namanya hidup berdua sama orang juga akhirnya banyak emosi yang bergesekan gitu yang apalagi kalau ketemu dia lagi yang tadinya mungkin seneng lama-lama empet gitu. Komunikasinya kurang terus jadinya banyak kayak mendem dan segala macam kan. Kalau untuk yang lebih ke batasan finansial sih balik lagi sih lebih kayak kamu mungkin ini ya, maksudnya samain dulu value kamu dalam finansial tuh dan tingkat kepercayaan kamu sama pasangan urusan finansial sampai mana. Karena kalau misalnya aku sama suami kebetulan dari awal pacaran udah janjian nih, aku sempat nanya dia kayak siapa yang nanti bakal ngatur gitu keuangan di pernikahan gitu kan. Itu paling penting juga karena kan menunjukkan siapa nih yang akan dipercaya untuk mengatur kehidupan finansial kita. Karena kan walaupun dua-duanya misalnya sama-sama menghasilkan, itu kan misalnya yang istri kerja, suami kerja, tapi kan enaknya kalau ada satu yang memang tanggung jawab untuk urusan ini ya, rumah tangganya, misalnya yang bayar listrik, yang mungkin kalau punya anak bisa bayar ART-nya, atau mungkin bayar urusan air, segala macam, internet. Nah itu kan harus ada tuh satu yang in charge gitu, kalau misalnya dua-duanya nggak saling kayak, nggak tahu loh, kamu belum bayar, loh kamu gimana sih, nah akhirnya itu urusan kecil gitu, uang belanja kemarin katanya bilang cukup, ternyata nggak cukup. Nah akhirnya gitu-gitu yang tadinya mungkin sangat lovey-dovey gitu, yang sangat bucin pas pacaran, pas nikah, welcome to the real life where everything needs money dan ketika cinta juga butuh duit gitu kan. Jadinya akhirnya yang tadinya semua satu value, satu agama, satu tujuan, akhirnya berantakan cuma karena batasan finansialnya nggak jelas. Nah itu harus juga diomongin. Kalau misalnya aku sama suami memang kebetulan awal kita pacaran, dia bilang udah aku percaya sama kamu, karena kan kebetulan kalau dia kan kerja kantor, kalau aku kan lebih kerja punya bisnis sendiri, jadi udah kebiasa ngaturin cash flow gitu, udah lebih biasa gitu, dan ngurusin pegawai segala macam. Jadi urusan detail-detail namanya juga mungkin ini ya cewek, jadi lebih gampang multitasking. Ingat kayak nggak usah di alarm kadang lihat tanggal 25, waduh kartu kredit nih, baru mungkin lihat kalender gitu ya, waduh 25 udah kebit gitu, bayar kartu kredit, ntar tiap tanggal berapa bayar listrik gitu. Nah mungkin kalau ada juga yang kebalikan, yang cowoknya mungkin yang lebih detail, yang mungkin kerjanya dia udah kebiasa yang ngatur keuangan juga, mungkin dia yang punya bisnisnya yang kerja di kantor, yang mungkin dia juga maybe bagian yang ngurusin keuangan, jadi dia mungkin lebih detail. Nah bisa salah satu sih, nggak mesti siapa salah satunya gitu, itu lebih keputusan pribadinya pasangannya masing-masing. Tapi yang pasti itu yang pertama dia yang harus pintar matematikanya, lebih pintar. itu rules aja, itu rulesnya dia yang lebih pintar matematikanya, maksudnya lebih detail. Terus juga mungkin kalau misalnya lagi mau beli apa, mungkin yang itu ya lebih cepat ngitung diskon. Oh ini aja, ini diskon harganya. Dia lebih pintar, maksudnya lebih bisa pintar mengatur keuangannya, cari yang lebih efektifnya gitu ya, cari solusinya itu
Terus yang kedua juga dia yang lebih tegaan dan lebih nggak boros, yang bisa kasih batasan finansial ya kadang itu tuh say no to your pasangan, dan which is sometimes aku juga kalau ada suami juga kadang kalau ada gesekannya itu yang agak sedikit mungkin kita harus komunikasi lebih detail gitu ya, itu lebih kayak misalnya mau beli apa, coba bilang lu kayaknya kalau kondisinya seperti sekarang harus pakai yang lebih di budget deh gitu mungkin, karena mungkin kondisi keuangan kita lagi agak lagi nggak lancar gitu. Nah itu harus ada yang ngekat gitu, dan mungkin jadi nanti ada konflik atau tension atau apa ya keurusan komunikasinya kalian berdua. Tapi kan ada harus satu yang mungkin bisa komunikasiin ya keadaannya seperti apa, yang berani say no, dan akhirnya ketika ada salah satu pasangan yang mungkin berat, nah gimana tuh dua pihak ini untuk berkompromi, untuk mungkin mikir jalan keluarnya atau mencari itunya biar at least nggak jadi masalah keuangan tuh jadi masalah hubungan kalian. Itu harus dibedain. Kalau masalah keuangan ya masalah keuangan, jangan masalah keuangan jadi masalah hubungan gitu. Nah itu yang biasanya campur aduk, dan kayaknya aku sempat baca gitu salah satu research di either di luar apa di Indo juga gitu, maksudnya kayak salah satu faktor terbesar untuk akhirnya kehidupan pernikahan bisa jadi divorce ya itu ya faktornya salah satunya keuangan gitu, batasan keuangan. Tapi ya kalau misalnya ada salah satu pihak yang dan memang lebih berani say no, dan dua pihak juga udah percaya oh iya kamu kan yang nakodanya nih untuk di area ini ya. Saya kan kalau mungkin yang mimpin hubungannya tetap yang cowok gitu, yang dia kepala keluarganya. Tapi mungkin di urusan finansialnya dia percayain ke istri, ya berarti ya harus percaya nih kalau misalnya dia say no ya ada alasannya, dan istrinya wajib untuk komunikasi juga kenapa enggaknya gitu. Nah kebalik kalau misalnya cowoknya juga yang kepala keluarga dan apalagi juga dia ngatur keuangannya, ya juga make sure istrinya juga ya udah gitu dikomunikasiin, jangan dianya juga taunya kayak aku di rumah kamu kerja minta duit aja susah banget, nggak tahu apa di rumah capek ngurus anak, ngurus rumah tangga, minta duitnya susah. Sedangkan mungkin keuangannya keluarganya lagi berat gitu lagi, apalagi pandemi gini kan tiba-tiba gaji dipotong atau apa, ceweknya nggak dikomunikasiin, wanitanya nggak dikomunikasiin, taunya cuma kok suaminya pelit gitu. Nah itu kan karena komunikasinya nggak lancar aja kan. Jadi ya sebenarnya sih urusan batasan ya, apalagi urusan batasan finansial juga ya sebenarnya balik lagi ya lebih ke faktor komunikasi juga. Dan karena jadi ya penting lah untuk kita ngatur semuanya itu dikomunikasiin ke pasangan biar nggak ada yang ini ya miskom. Benar. Jadi walaupun tadi ya kalau kita kan bahasnya nih financial gitu ya, itu adalah isu yang sangat sensitif untuk diobrolin bahkan untuk pasangan yang sudah menikah gitu ya. Jadi teman-teman itu tetap hal yang harus diobrolin gitu. Sesusah apapun harus dibawa topik ini untuk diobrolin sama pasangan kalian, karena kalau enggak ya itu tadi ya masalah keuangan nanti malah bisa menyerempet ke masalah hubungan gitu. Nah ini penting banget nih. Oke, nah Kak Sasha aku jadi keingetan juga nih, kalau tadi kan kalau masalah finansial gitu ya, itu kan biasanya sesuatu hal yang sudah kita pahami gitu, ekspektasi dalam diri kita, kayak misalnya tadi kalau aku kan pengennya suami itu nanti harus terbuka semuanya gitu, aku harus tahu gajinya dia berapa, terus pengeluarannya dia kemana aja dan lain sebagainya macamnya gitu ya, jadi benar-benar 100% terbuka. Nah tapi gimana kalau misalnya nih ternyata batasan itu baru kita temukan setelah misalnya 2 tahun menjalin asmara gitu ya, entah 2 tahun pacaran misalnya atau 2 tahun pernikahan dan lain sebagainya macamnya. Jadi di tengah jalan baru ngeh nih kayak ternyata tuh aku nggak suka diginiin gitu. Kayak misalnya ternyata misalnya lagi pacaran terus ternyata aku nggak suka kalau misalnya pacar aku ini tiba-tiba meluk aku tanpa bilang-bilang gitu misalnya. Aku nggak suka dia tiba-tiba kayak gitu. Dia aku pengennya dia nanya dulu, boleh nggak aku meluk kamu misalnya gitu. Nah kalau kayak gitu apakah langsung aja dikomunikasikan gitu, atau ada cara-cara lain nih kalau misalnya kita baru nemu batasan kita? Ini ya penting banget nih untuk kita bisa belajar mengatasi ini tension yang kejadian nih kalau misalnya di hubungan, karena ya either kita breaking point-nya dalam hubungan ini kan dari hal kecil kayak gini yang tadi Hana sempat cerita gitu, kadang urusan komunikasi keuangan, urusan komunikasi juga dia sukanya apa gitu kan, terus kayak urusan physical touch-nya juga nanti dia sukanya apa gitu kan. Nah itu kalau misalnya pernikahan yang ini aku mungkin belum bisa terlalu berani banyak bilang
ini ya, karena aku juga baru setahun married gitu, jadi masih sangat baby gitu di dunia ini. Jadi aku juga masih sangat banyak belajar, masih banyak berantemnya juga, masih banyak nangis-nangisnya juga gitu. Karena ya kita kan berdua menjadi satu itu proses yang sangat tidak mudah ya. Dan mungkin orang yang udah married lama pun juga tetap masih harus beradaptasi dengan kehidupan pernikahan ini. Tapi yang jadi kuncinya sih yang aku pelajarin gitu dalam kehidupan pernikahanku sendiri, itu adalah kuncinya untuk kita mau terus ini sih bertumbuh gitu sebagai pribadi, untuk mau terus menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ya kalau misalnya kita mau memang jadi pribadi yang lebih baik, itu merembet ke semuanya. Jadi mungkin lebih sabar ke pasangan gitu. Mungkin kayak pasangan kamu kurang komunikasi gitu, berarti kamu juga ya asal jangan langsung mencak-mencak kayak kamu kok nggak cerita sih gini-gini, kamu kurang percaya sama aku gitu. Itu kan karena kamunya sendiri memang juga komitmen untuk kita berdua harus saling tahu kalau misalnya kita ini pernikahan itu takes a lot of hard work. Ya udah, kalaupun ada masalah, yuk duduk bareng diselesain, ngomong dengan kepala dingin, nggak usah teriak-teriak, nggak usah banting piring gitu ya. Tapi ya udah kayak kamu ngomong dong, speak up. Kayak kemarin aku sempet ngobrol sama suamiku gitu. Dan kalau hubungan yang baik itu ya akhirnya jadi saling ini sih. Kalau misalnya pun ada kekurangan ya. Kemarin aku sempat ngobrol sama suami, kekuranganku tuh walaupun aku yang tipe yang suka public speaking gitu ya, suka dia speaker di ngobrol sana sini, tapi untuk when it comes to my problem, aku tipe orang yang sukanya nyelesain sendiri gitu, yang kayak tipe yang suka overthinking sendiri terus mendem. Akhirnya jadi kadang ngaruh juga kalau misalnya pasangan lagi ngobrol tuh aku kurang bisa, kayak misalnya aku kurang setuju atau apa, ya kan aku lebih kayak nggak bisa terlalu ngomong kayak aku nggak bisa deh kamu kayak gini. Mungkin orangnya nggak berani, yang nggak terlalu suka konflik sebenarnya. Aku nih tipenya lebih yang kayak kalau misalnya sisi bagusnya orang jadi nggak gampang meledak. Aku bukan tipe orang gampang teriak-teriak, marah-marah gitu memang. Tapi sisi jeleknya orangnya mendem, nggak yang terlalu bisa komunikasi kayak aku nggak suka ya kamu gini. That's for me itu perlu banget effort dan lebih perlu untuk ini. Dan akhirnya kemarin suamiku point out itu, kamu kayaknya kok kurang bisa sih ngobrolin, kayak kamu tuh kurang suka apa atau kamu apa, ngomong dong, cerita gitu. Dan ya mulai ternyata itu ngaruh banget sama my childhood background keluargaku seperti apa, terus juga kepribadianku seperti apa. Cuma ya suami bilang kayak, but now kamu udah jadi istri aku gitu, jadi kita udah harus make a new habit. Ya your past is your past, kita juga harus keep moving and keep growing. Jangan jadiin background kamu, trauma kamu terus dijadiin kayak alasan untuk kita nggak di pribadi yang lebih baik gitu. Terus aku kayak, ya itu akhirnya aku jadi rekonsiliasi juga sih. Rekonsiliasinya nggak sama suami doang ya, tapi rekonsiliasi sama diri sendiri. Kayak oh iya ya, aku ada kekurangan ini, kelemahan ini. Dan itu mungkin aku baru tahu ketika aku setahun married sama suami gitu. Jadi udah tahun ini aku 31 hidup gitu ya, terus baru sadar ternyata ada kelemahan itu gitu ya. Better late than never gitu, dibandingin kayak mungkin aku mungkin tahu di umur 23 but I chose nggak melakukan itu dan mungkin malah jadiin play victim ya. Oh iya, aku kan keluarga aku dulu gini, aku jadi korban karena papiku dulu gini, mamiku gini gitu. Ya tapi mendingan kamu late in your marriage gitu ya, mungkin kayak kamu juga mungkin udah 10 tahun married baru ketahuan ada isu ini, tapi when that issue arise itu apapun itu ya, maksudnya isunya apa, batasan yang mungkin jadi agak sedikit blur gitu. Tapi ketika itu kejadian, kalian berdua berkomitmen, oke, ini ada masalah nih, kita nggak saling attack saling satu sama lain ya, untuk kayak kamu sih orangnya gitu, kamu sih memang orangnya gitu. Tapi yang kita attack bareng tuh masalahnya. Oke, masalahnya tuh ini gimana, solvingnya tuh seperti apa gitu. Nah, bisa masalahnya ya bisa beda, masalah finansial, masalah nanti kalau udah punya anak gimana, kadang masalah sama mertua, urusan married tuh banyak aja, ada aja gitu kan. Benar. Masalah keluarga. Tapi apapun masalahnya ya, asal mindsetnya gitu, satu sama lain mau saling satu sama lain saling menjadi pribadi yang untuk selalu jadi lebih baik. Choose the right one itu one thing. Misalnya kita udah choose the right one pas udah married, you're my right person gitu kan, dan komitmen seumur hidup bareng. Tapi untuk terus menjadi the right person for each other, itu terus harus ada prosesnya gitu. Bukan karena kita di tanggal sekian udah married terus udah kamu the rest of your life kerjaan kalian berdua kelar. Enggak, itu kerjaanmu baru dimulai, kerja kerasmu baru akan dimulai, dan itu tidak berhenti kerja kerasnya sampai kalian that to you part gitu. Ketika kalian udah dipisahkan, udah beda alam, nah itu barulah mungkin baru akhirnya nggak banyak konflik ya. Tapi ya selama akhirnya masih berhubungan, konflik akan terus terjadi karena ya kalian kan terus ini kan harus saling bertumbuh dan saling menggesek dan memproses satu sama lain, akhirnya jadi pribadi yang lebih baik gitu. Wah, setuju banget. Jadi memang sebenarnya pernikahan itu adalah
kalau aku boleh mengutip omongannya Ibu Rani Anggreni Dewi, seorang marriage counselor, dia bilang pernikahan itu sebenarnya sekolah seumur hidup. Jadi kita tuh ya harus belajar gitu. Sama banget sama yang kayak Kak Sasha bilang. Jadi selama pernikahan itu kita belajar untuk jadi diri yang lebih baik lagi. Akhirnya kita bisa dengan pasangan tuh cocok terus gitu ya. Jadi kecocokan itu bukan sebuah takdir yang tidak diusahakan, tapi sebenarnya adalah semuanya penuh perjuangan gitu ya untuk bisa cocok terus gitu. Oke. Nah, aku jadi menarik nih. Bagaimana kalau misalnya nih Kak, begitu kan kita berusaha gitu ya mengkomunikasikan batasan-batasan kita gitu kan supaya kita harmonis terus nih sama pasangan. Tapi ternyata nih dia udah tahu nih batasan kita. Misalnya gini, katakanlah batasannya ini yang menurut aku tuh cukup penting gitu ya, cukup bikin aku misalnya itu tuh marah banget kalau misalnya sampai dia kayak gitu. Misalnya adalah kamu nggak boleh jalan sama cewek lain, misalnya gitu. Karena mungkin buat dia itu adalah hal yang biasa aja gitu kan. Tapi misalnya buat aku tuh kayaknya nggak pantas ya kalau misalnya gitu. Kalau apalagi udah menikah gitu ya, misalnya kamu jalan sama perempuan lain gitu. Kayaknya nggak boleh lah pokoknya. Nah, teman kalau misalnya karena buat suami, biasa aja gitu. Tapi dia di satu sisi dia menghargai kita. Oke deh, aku nggak akan jalan sama perempuan lain. Tapi ternyata misalnya kejadian nih, dia jalan sama perempuan lain. Nah, perempuan lain ini tentunya bukan ibunya, bukan kakaknya ya. Tidak ada hubungan saudara gitu. Jadi benar-benar yang memungkinkan terjadinya fitnah gitulah ya. Selingkuh gitu kan. Nah, kalau kayak gitu nih Kak, berarti ada boundaries yang yang dilanggar gitu. Nah, kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakukan nih? Apakah langsung marah-marah atau kayak langsung bikin ibaratnya checklist gitu ya, kamu sudah berapa kali melanggar, nanti ada punishment-nya, misalnya punishment-nya apa, kita putus gitu, atau kita yaudah cerai aja gitu. Nah, gimana tuh Pak? Ya itu tricky sih, karena memang kebetulan juga setiap pasangan juga problemnya beda-beda ya. Ada misalnya yang mungkin dia cowoknya juga struggle-nya lebih kayak, ada yang kemarin even cerita ke aku, Kak, gimana sih tahu boleh nggak sih kalau kita tuh agak risih kalau cowok tuh even nggak ada hubungannya sama cewek, tapi sukanya nge-like di Instagram foto-foto cewek seksi gitu. Nah itu menurut Kakak gimana? Aku lagi kayak technicalnya tuh akan banyak kayak sampai mana sih cowok tuh dibilang ini gitu kan, dibilang mungkin selingkuh atau gimana, atau mungkin pas udah sampai sini baru bilang selingkuh, atau misalnya kayak temenan doang boleh nggak sih, segala macam. Technical tuh kalau misalnya aku kasih technicalnya itu nggak akan ada habisnya tuh, karena standarnya setiap orang kan beda-beda kan. Cuma kalau misalnya balik lagi sih kayak tadi yang mirip sama poinku sebelumnya, kayak komitmen kalian untuk selalu mau jadi bertumbuh ke pribadi lebih baik itu sampai mana. Kalau misalnya kalian berdua sama-sama masing-masing mau memang saling berkomitmen untuk hubungannya selalu dibina gitu, dan memang tujuannya sama untuk bangun keluarga yang harmonis, akhirnya yang seperti itu biasanya harusnya salah satu pihak lebih harusnya ya, yang baiknya itu salah satu pihak juga sadar kalau misalnya pasangannya mungkin ada yang kurang nyaman, dan pasangannya juga kalau bisa komunikasinya juga dengan baik, jangan yang marah-marah terus kayak nuduh gitu langsung kayak kamu gini ya, kamu gitu ya. Nah itu yang akhirnya mungkin sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya, mungkin ya sebenarnya happen to be lagi bareng aja, mungkin abis kerja bareng atau gimana gitu, terus akhirnya jadi ada masalah, dan masalahnya sometimes not even about that anymore, tapi about the trust between mereka kan. Banyak kan tuh masalah yang kejadian other than ya mungkin yang memang terbenar terbukti, ya itu udah beda banget ya. Itu aku sih nggak bisa saranin, terserah dia mau dimaafin atau dilanjutkan, itu aku nggak berani bilang kayak gimana, karena balik lagi itu standarnya kita untuk menerima dan pasangannya kembali lagi itu beda lah, susah gitu. Misalnya kayak aku pun juga kalau misalnya di hadapan seperti itu belum berani ngomong ya, karena belum pernah di posisi seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya ngomong sih gampang ya, maafin aja gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata keadaannya dia pasti maafin diulang lagi, ya bakal another problem kan. Makanya jadi kalau misalnya kalau udah hampir udah kejadian, nah itu kalian bisa diskusiin lebih baik juga, bisa ngobrol sama keluarga, ya berdoa dulu juga untuk cari wisdom yang terbaik gitu kan. Tapi kalau misalnya belum nih, ini kan masih baru ngomong batasan yang dilanggar ya, misalnya baru batasan yang mungkin yang baru
seperti yang kayak kalian agak nggak nyaman sebenarnya kalau dia ngelakuin ini tapi dia lakuin. Nah itu ya mungkin kamu bisa tegur dengan baik-baik sambil kasih tahu kayak mungkin sometimes yang dia lakuin dia melanggar batasannya itu nggak sadar sometimes gitu. Mungkin kayak aku kirain ngobrol kayak gini nggak apa-apa, it's fine for me, tapi ternyata buat pasangan itu mengganggu. Nah kalau misalnya agak jarang sih sebenarnya pasangan, mungkin ada, tapi menurut aku tuh agak jarang yang pasangan dengan secara sadar pengen nyakitin pasangannya satu sama lain tuh kayaknya agak jarang sebenarnya. Kebanyakan yang kejadian itu pasangan ngelakuin nggak sadar, atau mungkin dia nggak sengaja, atau mungkin juga dilihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu, karena mungkin background dia beda gitu, dan akhirnya karena perbedaan seperti itulah akhirnya perbedaan batasannya juga akhirnya jadi konfliknya datang gitu ya. Nah kalau misalnya udah seperti itu ya yang pihak yang bermasalah ya dulu, misalnya anggap kalau misalnya ada cowok yang habis jalan sama teman ceweknya bermasalah gitu ya. Ya ceweknya kalau bisa ngomongnya juga dengan baik-baik kayak kemarin aku sempat lihat kamu sama itu siapa gitu, cerita dong siapa ya kalau misalnya itu jadi biar aku juga nggak salah paham. Nah, ngomongnya baik-baik gitu, jadi jangan kayak kamu selingkuh ya gitu, itu cewek mana gitu. Nah itu kan cowoknya jadi kayak yang mana gitu kan. Sama yang cowok ternyata kalau cewek kan mungkin sama teman cowok suka curhat sana sini ya, kayak misalnya kayak cerita sana sini sama bestie cowoknya gitu. Mungkin yang tiap cowok jadi nggak nyaman gitu, kayak ini cewek kok deket banget sama teman cowok gitu kan. Padahal mungkin buat cewek itu biasa aja, cewek kan suka curhat ke siapa aja, itu happen to be tuh yang lagi ada teman cowok gitu kan. Padahal kalau itu teman ceweknya lagi available ya dia juga curhatnya ke teman cewek gitu kan. Cuma ya keadaan kayak gitu kan ya akhirnya kelihatannya batasannya jadi ada yang kena. Nah itu yang mungkin lebih faktor yang baiknya sih ya. Ini pun aku juga nggak lepas dari kesalahan aku sama suami di kemarin. Kalau kita kejadian juga ada sempat kayak gitu yang kayak kadang aku cerita sama teman cowok tuh suami kayaknya nggak nyaman gitu, karena buat dia tuh dia jarang punya teman cewek yang deket, jadi buat dia kayak ada lawan jenis temenan bareng ngobrol yang sampai detail gitu dia agak bermasalah gitu. Dan waktu itu aku juga aku nggak tahu gitu, misalnya kayak I didn't know kalau ternyata tuh for you itu bisa dilihat tuh seperti kayaknya kalau misalnya dari cowoknya jadi nggak nyaman gitu. Oke, I'm sorry gitu, dan aku kalau kayak gitu next time yaudah kalau aku mau curhat aku mendingan curhat yang dalam ke teman cewek deh gitu, untuk menghargai kamu ya sebagai pasangan. Nah karena juga pas udah dikasih tahu ya walaupun ada mungkin jadi agak sempat ada tensionnya juga ya, berantem juga gitu, tapi ketika pasangan satu sama lain it hurt my partner gitu, kayak my partner was in pain because of my action. Dan ya the first thing you did untuk yang lagi ditegur ya kamu juga harus own up to your mistakes, jangan dijadiin excuse kayak enggak dia gini doang, nggak taunya aku nggak ngelakuin itu. Nah kalau ternyata ada buktinya malah akhirnya yang tadinya mungkin hal kecil jadi besar gitu kan. Nah jadi ya buat yang bermasalah dikomunikasikan dengan baik-baik, ya mungkin ditegur dengan, kalau penegur juga menegur with love gitu ya, bukan menegur karena kamu pengen mojokin dia, itu kan beda banget tuh cara negurnya juga. Terus ya yang kedua yang ditegur, pihak yang ditegur karena mungkin ada batasan yang kalau ada batasan yang dilewati ya say sorry dengan tulus, dan juga ya own up to your mistakes, dan ya jangan dilakuin lagi gitu. Karena kalau misalnya dilakuin lagi kan berarti kelihatan memang kamu nggak belajar kan, dan juga kayaknya jadi pasangan yang udah negur nggak di respect, kayak aku udah bilang kok nggak suka, you still doing it, ya jangan nanti nyalain aku kalau misalnya masalah kita jadi makin besar gitu, karena ya kamunya nggak ngelakuin your part gitu. Nah dia harus dua belah pihak gitu, nggak bisa salah satu doang. Benar. Capek kalau nggak. Betul. Yang pertama berarti, nah ini yang susah nih, jangan judging. Karena kita biasanya kan realitanya misalnya tadi ya melihat suami kita lagi jalan sama perempuan lain gitu ya, cuman jalan. Tapi kita langsung mikirnya itu selingkuh gitu kan, padahal belum tentu. Kayak tadi siapa tahu lagi ngobrolin bisnis gitu kan. Lagi ada hal-hal yang justru itu bisa mendatangkan keuntungan buat secara bisnis gitu ya, buat suami kita gitu kan. Kan kalau untung kan kitanya juga yang untung gitu kan, makin cuan gitu. Jadi wah itu penting banget sih. Jadi jangan judging. Terus juga ketika pasangan cerita aku nggak suka gini. Nah itu juga jangan di-deny gitu ya. Karena biasanya kita kayak enggak masa aku gitu doang kok gitu kan, jadi masalah. Kita tetap harus bisa mengakomodasi, ya udah berarti buat pasangan itu nggak suka, udah fine. Oke. Nah aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Kan biasanya dalam hubungan itu ada red flag, termasuk
red flag itu atau bendera merah ini berkibar ketika mungkin batasan-batasan yang kita buat itu sudah dilewati gitu ya, sudah tidak diindahkan lagi gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau buat Kak Sasha sendiri, hubungan dikatakan red flag itu sebenarnya kalau yang sudah seperti apa sih? Hubungan red flag itu mungkin ini ya, ketika hubungannya, aku pun juga waktu itu lagi ada nih persis banget, ada yang sempat nanya ke aku juga, sih bedain kayak ketika kita bisa menerima kekurangan pasangan sama yang bedain itu tuh udah jangan ditolerir kan, itu red flag gitu kan. Aku even sampai Google gitu kayak what is the red flag in relationship itu ya, pas aku baca-baca dan aku juga ketika aku juga ini ya sempat ngeliat looking back ke cerita banyak teman atau ke cerita banyak orang atau juga di hubunganku sendiri, red flag itu mungkin kalau bisa disimpulin lebih yang ketika hubungan kalian tuh kedepannya itu akan sangat bahaya untuk hubungan kamu ketika itu dibiarkan gitu. Ya kayak contoh kekurangan. Kalau kekurangan kan that's just his personality. Misalnya kekurangan dia orangnya cuek gitu. Dia mungkin orangnya tipe yang kalau balas texting agak kalau misalnya dia orangnya kalau di teks tuh nggak romantis gitu. Dia kurang kalau misalnya tiap hari cowok say good morning, dia orangnya kurang. Nah itu kan kekurangan. Is it red flag? Ya bisa dibilang ya nggak terlalu juga, karena misalnya dia orangnya nggak suka good morning, nggak bahaya juga sih sebenarnya buat kita. Cuma tetap harus ada ininya nih, ada adjustment-nya ya. Mungkin ya cowoknya jadi lebih berusaha untuk effort, untuk texting. Yang ceweknya juga berusaha untuk ngerti, oh cowok gue mungkin orangnya sedikit itu, jadi ya nggak usah terlalu nuntut banyak lah. Lebih kayak, oh yaudah dia orangnya emang gitu. Ya udah diterima. Nah itu kan kekurangan yang nggak fatal gitu. Nah kalau misalnya kekurangan yang fatal, yang mungkin kalau kamu biarin tuh dia jadi, kalau kamu terus biarkan itu jadi di hubungan kamu tolerir gitu, dan terus dia bisa melukai kamu secara emosional, fisik gitu, apa tuh mungkin secara hubungan kalian kayak kedepannya itu menjadi sangat bahaya nih, dan untuk kelanggengan kalian juga kayak kamu juga lihat ini kayak bahaya nih kalau dilanjutin, karena hubungan kita bisa langgeng gitu, dan amit-amit gitu kalau udah nikah bisa cerai gitu kan. Nah itu yang mungkin kamu bisa kategoriinnya red flag. Nah red flagnya apa di hubungan, yaitu juga balik lagi ke personal experience kamu. Misalnya kayak kamu red flag banget kalau cowok tuh kalau lagi marah-marah mukul, karena mungkin kamu pernah punya pengalaman juga ini ya, maksudnya kayak kalau misalnya in abusive relationship ya itu udah pasti red flag banget gitu, karena juga ya kalau misalnya udah marah mukul ya pas pacaran jangan expect dia udah nikah, akhirnya pas marah belai kamu gitu. Itu kan sangat sangat naif lah kalau misalnya kita berpikir dia pas yang nikah kayak gitu. Wah ini Iya kan? living in the halu world gitu ya. Oke. Yang mungkin dia yang lagi pas pacaran kalau misalnya marah-marah gebuk-gebuk, misalnya di mobil dia gebuk-gebuk mobilnya sampai mungkin harus nurunin kamu di tengah jalan. Ada yang aku pernah diceritain kayak gitu, dan ya aku bilang ya if that's not a red flag for you, terus kamu tarik garis lurus ke depannya, coba dikali 10 gitu ya apa yang dilakukan seperti itu. Nah kamu nanti misalnya bisa terlibat kecelakaan gitu karena kalian saling marah-marah, nggak bisa kontrol emosinya kalau lagi debat di mobil misalnya kayak gitu. Ya udah itu that's not even a red flag anymore, itu mungkin udah spanduk, udah billboard merah gitu buat kamu ya. Dan itu ya jadi ya gitu, bisa kamu bilang kategorinya seperti apa ya, balik lagi aja lihat kalau ini diteruskan keadaannya seperti ini, bahaya nggak untuk hubungan kita gitu, untuk bahaya nggak untuk kesehatan mentalnya kamu, kesehatan hubungan kalian. Terus juga kalau misalnya amit-amit gitu one day udah punya anak terus ngeliat papi maminya main pukul-pukulan, nah itu kan juga akhirnya mengaruh ke generasi selanjutnya ya, untuk kayak not just about you anymore, it's about your family and the next family, dan mungkin anak kamu lihat pernikahan jadi seperti apa, nah itu kan ngaruh. Nah itu sebenarnya bisa di stop kalau misalnya ketika kamu pas pacaran mutusin, oh ini red flag nih, aku nggak lanjut. Nah kamu men-stop semua itu tuh karena kamu lihat, oh ini red flag gitu, aku berani ngambil keputusan. Tapi ya jangan dibikin juga jadi akhirnya yang hal-hal kecil terus kamu juga kayak langsung, oh ini red flag nih, kayak misalnya dia hal-hal kecil, misalnya oh lagi chat dia ketiduran, itu red flag ya. Itu kan hal kecil yang kalau di itu ya sebenarnya nggak bahaya, tapi ngeganggu dan akhirnya bisa bikin berantem, bisa bikin putus, bisa gitu. Tapi that's not a red flag, itu cuma kayak itu maksudnya kekurangannya dia mungkin orangnya kurang ini ya, kurang bisa komunikasi. Kalau aku capek, aku tidur dulu, matiin telepon, tapi ya udah dia malah main tidur aja. Nah itu kan kekurangan. Nah, kalau kekurangan kan nggak bahaya buat kalian. Itu ya mungkin lebih faktor kalian kompromi, komunikasi, terus juga penerimaan kamu sama dia. Nah itu dibedainnya itu di situ. Bahaya apa enggak? Udah gitu aja sih sebenarnya. Untuk menggampangkan ya, ngebagi itunya kategori 2 itu, karena kadang bisa rancu kan. Betul.
Dan balik lagi kali ya Kak, mungkin buat setiap orang juga akan beda-beda nih red flag-nya gitu ya. Mungkin kalau kayak misalnya kalau abusive itu yang mukul, mungkin itu kita semua juga nggak ada yang setuju gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kayak dicuekin 2 hari, mungkin ada buat orang tuh nggak boleh gitu, nggak terima aku dan lain sebagainya macamnya, karena mungkin ya nanti kayak ibaratnya pergi dulu nggak dikasih nafkah, nggak dikasih apa-apa, ya gue gimana hidupnya ini gitu kan. Nah itu mungkin buat orang ada yang kayak nggak bisa kayak gini nih, ini udah mulai tanda-tanda si red flag mau muncul gitu kali ya. Nah kalau buat orang lain ada yang enggak, gue masih bisa hidup gitu, fine aja. Nah itu balik lagi mungkin tiap orang juga akan beda-beda gitu kali ya Kak Syasha ya. Betul. Iya sih, maksudnya red flag-nya kita standar kayak bahayanya buat kamu tuh dalam hubungan kan juga beda-beda ya. Misalnya bahayanya buat aku misalnya kayak standarnya ya kalau misalnya di chat sehari 2 hari hilang, for me ya belum bahaya. Itu kalau di chat 2 minggu ya udah bahaya. Itu bisa berarti dia kalau misalnya nikah bisa tiba-tiba ninggalin gue nih gitu kan. Karena ya dianya hilang gitu kan. Nah, tapi ya kalau misalnya ada orang yang mungkin 2 minggu tahan, nggak apa-apa kok, memang udah biasa LD jarang kontekan atau misalnya seperti apa ya udah berarti standarnya kamu beda. Jadi ya standar kamu untuk menerimanya dia seperti apa ya balik lagi apa yang kamu cari sih, karena kan beda ya apa yang kita cari itu masing-masing personal. Cuma yang pasti jangan lower your standard yang kamu udah bikin untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikan diri kamu, hanya untuk kayak menerima udah nggak apa-apa lah dia emang orangnya seperti itu, padahal buat kamu tuh a big major red flag gitu. Ya udah jangan. Ya. Jangan turunkan standar kamu. Wah itu quotes yang sangat bagus, karena banyak banget di antara kita yang kayak akhirnya ya udahlah ya, udah males gitu lah Kak. Kayak aku udah pacaran misalnya sama dia sekian tahun, udah 7 tahun pacaran, tapi padahal nih red flag-nya sudah berkibar dengan jelas, tapi ya udahlah, kan udah 7 tahun sayang gitu kan, dan lain sebagainya macamnya gitu, dan tidak mau dikomunikasikan juga. Jadi no, tetap harus dikomunikasikan. Kalau masih bisa dipertahankan, ya komunikasikan gitu kan ya. Kalau misalnya sudah terlalu banyak, nggak usah deh ya. Thank you, next aja gitu ya kalau kata Ariana Grande. Oke, bye-bye. Oke, Kak Syasha, ini kita udah ngobrol lama banget, nggak nyadar ternyata ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Wow, waktu berlalu begitu cepat. So, dari obrolan kita ini udah dapat banyak banget nih. Jadi teman-teman jangan ragu untuk membuat batasan dengan pasangan karena itu penting banget gitu ya. Jadi bagi kamu yang masih dalam tahap pencarian, apalagi masih pacaran, itu penting banget untuk memfilter apakah he's the one atau she's the one. Nah, ini dia nih. Kamu akan dapat jawaban dari pertanyaan, apakah dia jodohku, itu dari batasan yang kamu buat. Nah, untuk bisa dapat batasan yang kamu buat, tentu kamu harus kenal dulu sama diri kamu sendiri. So, kenalin diri kamu sendiri, cari tahu apa yang kamu butuhkan, dan kalau sudah, tadi ya udah ada cara-caranya juga dari Kak Syasha, bisa di rewind lagi gitu ya. Silahkan gunakan tombol pause gitu ya. Kalau kamu mau catat terus habis itu kamu praktekkan di kehidupan kamu, silahkan banget gitu. Jadi jangan sampai tadi demi mempunyai pasangan akhirnya menurunkan standar, ya udahlah sama dia aja. No. Your happiness is really important. It's really important for you. Jadi jangan pernah mengkompromikan kebahagiaan ya. So, thank you banget Kak Syasha udah hadir hari ini. See you kapan-kapan lagi. Dan untuk teman-teman, Thank you for having me ya. Semoga semua tadi pelajarannya dan obrolan kita memberkati kalian yang dengerin. Amin. Pasti bermanfaat banget nih. Kalau aku sih dapat insight banyak banget dari Kak Syasha tadi. So, teman-teman, Growth Spacer, kita sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!